Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidi Aminatul Munawwaroh dari kelas B Prodi Perbankan Syariah IAIN Madura. Tujuan saya membuat video ini yang pertama itu untuk memenuhi tugas kuliah, dan yang kedua untuk membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Terdapat 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama, nativisme, yang kedua, empirisme, dan yang ketiga, konvergensi. Yang pertama, nativisme. Nativisme di sini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, yaitu faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme di sini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, yaitu faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan pembinaan. Yang ketiga, konvergensi. Konvergensi ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bisa bersyukur. Terdapat beberapa eksistensi manusia yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia sebagai makhluk terpuji, dan yang kedua, manusia sebagai makhluk tercela. Pertama, manusia sebagai makhluk terpuji. Allah menggambarkan manusia sebagai makhluk terpuji dalam 3 ayat. Contohnya yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Ayat yang kedua, surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Gambaran eksistensi manusia yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk tercela. Allah juga menggambarkan manusia sebagai makhluk tercela dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Yang kedua, surah Al-Alaq ayat 6 yang berbunyi, Kalla innal insana layatgha. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, insting. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, tradisi. Yang keempat, suara hati. Yang kelima, kehendak.
yang keenam pendidikan, dan yang terakhir pola dasar bawaan atau turunan. Yang pertama adalah insting. Insting di sini sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Terdapat dua kata yang harus dipahami dalam insting. Yang pertama, nafsi, yang kedua, ruh. Nafsi di sini merupakan sumber energi yang mampu melahirkan aktivitas horizontal sehingga ketika dicabut akan terjadi penurunan semangat. Yang kedua, ruh. Ruh di sini mengaktifkan seluruh komponen tubuh termasuk nafsi, akal, hati, dan lain-lain. Sehingga ketika dicabut akan terjadi kematian. Yang kedua, pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dan dalam Islam, pembiasaan di sini disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Begitu pula sebaliknya, pembiasaan terhadap keburukan akan melahirkan kegiatan yang begitu buruk. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga melahirkan kepuasan emosional. Yang ketiga, yaitu tradisi. Tradisi yang berbentuk dari dialog antar individu dengan lingkungan menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Yang keempat yaitu suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani, yang dalam Al-Quran dikatakan dengan fu'ad. Dia tidak mampu berdusta. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut dengan waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fu'adah selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fu'adah mendapatkan tekanan dari waswis, sehingga kondisi hati menjadi berkecamuk. Yang kelima yaitu kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akal yang dimilikinya. Selanjutnya nomor 6 yaitu pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan pada keteladanan, akhlakul karimah, kepribadian, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan terhadap kecerdasan otak. Saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, itu murni dari kesalahan saya, dan apabila terdapat kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.